Can see. Ya, Okay. oke, oke. I'll switch to bahasa that. Terima kasih semuanya yang udah join, masih semangat ya. Hari ini saya akan membacakan atau berbicara tentang apa sih company kami dan apa yang kita bisa bantu untuk kemajuan dari company-company Bapak dan Ibu-Ibu semuanya. Kami akan berbicara tentang shaping the new norms of customer behavior. Sebelumnya, kalau boleh cerita, katanya tak kenal maka tak sayang nih. Makanya aku mau cerita dulu, siapa sih Survey Sensum itu dan apa yang kami provide. Kami adalah kita bisa membantu untuk measure dan improve untuk beberapa hal. Yang pertama adalah customer experience, yang kedua adalah employee experience, dan yang ketiga adalah marketing experience. Tiga hal ini adalah hal utama yang perlu kita perhatikan agar kita bisa mendapatkan company kita bisa stable, company kita bisa maju. Jadi yang pertama kita harus perhatikan adalah customer kita. Customer kita gimana sih? Happy atau enggak nih dengan produk kita, dengan service kita? Jangan-jangan produk kita atau service kita itu sebenarnya mereka nggak begitu happy sampai-sampai setelah coba mereka langsung ya udah sekali coba abis itu udah gitu ya. Kemudian employee experience to become the best employee company supaya kita bisa mendapatkan sesuatu yang kita ingin capai di company kita, tentu yang paling utama adalah employee-nya dulu nih. Employee-nya gimana sih experience mereka ketika kita bekerja bersama, ketika kita punya satu visi untuk employee, apakah mereka happy atau tidak dengan apa yang visi atau dengan cara kita bekerja. Itu ya bisa kita bantu untuk kita cek. Kemudian yang ketiga adalah marketing experience. Apa sih marketing experience? Marketing experience tuh kita ingin cek nih, brand kita di-compete dengan brand-brand lainnya, dengan brand kompetitor. Karena pasti company Bapak dan Ibu di sini pasti ada ya kompetitornya. Nah, kita tuh bisa cek, kita towards kompetitor kita seperti apa sih? Apakah kita punya positioning dibanding dengan kompetitor kita? Kalau di-compare seperti apa? Itu yang akan kita measure. Dan kenapa kita sebut improve? Nanti saya akan cerita kenapa kita sebut improve. Karena gimana sih caranya supaya bisa improve? Improve itu kita harus tahu dulu nih, root cause-nya apa? Kemudian part mana yang harus kita improve? That's why kita akan mengulas itu semua ya. Oke, aku sedikit cerita nih beberapa clients yang currently working with us. Bisa kita cukup wide juga. Ini ada beberapa big clients. I only mention about the big clients. There is banking industry, kemudian FMCG industry, telco, automotive. For banking, I really thank to Alibaba Cloud, where actually because of them now I can have like all the big banks. Karena di Indonesia sendiri ada banyak requirement di mana kita harus punya local cloud. Dan thanks to Alibaba Cloud yang saat ini sudah ada di Indonesia, jadi kita bisa menggunakan mereka, kita bisa masuk ke industri-industri banking ya, karena memang salah satu requirement-nya harus ada di Indonesia. Oke, now I will share a bit about how is the CX gitu ya. Apa sih customer experience? Kenapa sih customer experience is very important right now? Kita bisa lihat company-company di mana mereka memiliki customer experience yang lebih baik, mereka bisa 84%, ini berdasarkan data yang kita peroleh, kita mengadakan survei terhadap 500 company, dan di sini kita bisa lihat hasilnya, di mana 84% company yang benar-benar memperhatikan dan juga mengaplikasikan tentang customer experience, di mana mereka pengen memberikan customer-nya experience yang berbeda, 84% diantaranya merasakan bahwa mereka memiliki revenue yang lebih tinggi. Ya. Kemudian 60% diantaranya di mana mereka memiliki customer centric experience, di mana customer itu benar-benar mendapatkan experience yang lebih. Mereka merasa 60%-nya mereka memiliki profit yang lebih tinggi. Kemudian, ini sebenarnya tadi 33% ini juga di based on Rebecca presentation, also we can see that Rebecca is also mentioning about some data where actually technology is compare with the human. So this is a same data actually. Sama data ini bisa memperlihatkan di mana teknologi di sini bisa memberikan 33% lower cost kalau kita mengimplementasikan teknologi.
Nanti aku akan sharing beberapa, apa sih yang kita ganti di sini, apa sih yang kita permudah, kenapa sih cost-nya bisa turun. Nanti kita akan deep dive lagi ya. Nah, oke. Nah, kenapa sih brand-brand itu harus agile? Ketika kita punya produk, ketika kita punya service, kenapa sih kita harus agile? Kenapa kita harus benar-benar listen to our consumer opinion? Kenapa kita harus mendengarkan benar-benar ke mereka, experience mereka ketika menggunakan service atau produk kita seperti apa? Nah, kenapa? Karena 77% dari consumer itu merasa bahwa mereka tidak akan kembali tanpa ada notification. Tidak semua dari mereka akan willing to tell us, hey, produk Anda itu nggak bikin kita happy loh. Service Anda itu sebenarnya tidak menyenangkan. They don't willing to share to us actually. That's why 77% di antara mereka akan meninggalkan produk Anda secara langsung. Kemudian 59% orang-orang Indonesia, terutama Indonesian people, itu sebenarnya nggak sabaran. Culture-nya nggak sabaran. Too many option, too many pilihan untuk mereka. Kalau ini nggak bagus, mereka akan pilih company lainnya. Mereka akan pilih produk-produk lainnya. Jadi biasanya ada kebiasaan yang kita temukan bahwa orang Indonesia itu tidak akan menunggu lebih dari 5 menit. Kalau mereka harus bikin antrian, lebih dari 5 menit mereka harus nunggu. Biasanya mereka sudah memiliki experience yang tidak bagus. Gitu ya. Kemudian yang terakhir adalah 51% mereka ingin bahwa semua problem-problem mereka itu bisa diselesaikan kurang dari 15 menit. Kebayang nggak kalau lagi telepon call centernya lama banget. Mereka punya problem dengan call center, terus mereka telepon ke call centernya tuh ditelepon lama banget. Oke, tunggu sebentar ya, akan saya carikan dulu permasalahannya, segala macam itu. Kemudian setelah itu teleponnya ditutup, kemudian mereka harus let us get back to you after discussion internally. Nanti kita akan info lagi ya kelanjutannya seperti apa. Kebayang pasti consumer kita akan merasa sangat jenuh. That's why based on our research, 51% consumer itu mereka nggak mau nunggu lebih dari 15 menit. Oke, nah apa sih solusi-solusi apa yang kita bisa berikan untuk meningkatkan customer experience, atau kita bisa mendengarkan nih customer experience-nya seperti apa? Oke, yang pertama kita berikan adalah omnichannel real-time survey platform. Kenapa kita sebutnya sebagai omnichannel? Yang pertama, kita bisa langsung memberikan survei right after consumer kita itu membeli atau melakukan survei, melakukan service dengan kita. Misalkan kita menjual sesuatu di e-commerce atau misalkan kita punya transaksi dengan consumer kita, kita bisa langsung mengirimkan survei itu, bisa pop up di application kita, bisa via email gitu ya. Survei-survei apa saja nih yang bisa kita berikan di platformnya Survei Sensum? Kita ada beberapa platform yang sudah template, sudah kita siapkan, contohnya NPS atau kita sebutnya sebagai Net Promoter Score. Apa sih NPS ini? NPS itu adalah segimana sih consumer kita willing untuk share about our products, untuk promote our products to others. Itu yang ingin kita cek. Jangan-jangan mereka nggak mau nih promosiin. Kenapa? Karena mungkin service kita nggak bagus, produk kita nggak bagus gitu ya. Kemudian yang kedua adalah customer satisfaction. How satisfied they are with our product or service. Kemudian CES. Mereka kalau pakai produk kita atau pakai platform kita, rumit nggak sih? Jangan-jangan mereka rumit nih, makanya mereka nggak mau lagi pakai produk kita atau service kita atau platform kita gitu. Itu bisa kita cek. Kemudian yang tadi aku sempat sharing, MX, brand health tracking, brand kita di-compete dengan yang lain-lainnya itu seperti apa sih? Jangan-jangan brand kita jauh nih di bawah brand-brand lainnya. Ekspektasinya ada di angka 10, ternyata brand lain ada di angka 8 dan brand kita ada di angka 5. Itu yang ingin kita cek. Kemudian EX atau employee experience. Bagaimana sih employee kita ketika onboarding, ketika mereka selama berada di company kita, atau selama ketika mereka resign, apa sih problem utama mereka, itu bisa kita cek dengan menggunakan platform kita. Yang menarik dari platform kita adalah the way kita share atau blast atau kita
memberikan survei ini kepada consumer kita. Kita memiliki beberapa touch point di sini. Kita bisa menggunakan SMS, WhatsApp, pop-up di application atau pop-up di website mobile, di website application, kemudian bisa menggunakan email, atau yang paling banyak juga digunakan adalah menggunakan QR code. Tujuannya apa? Supaya si consumer kita ini bisa dapat real-time question dari experience mereka. Mungkin pernah ya dapat bapak-bapak dan ibu-ibu dapat survei ketika beli mobil misalkan. Beli mobilnya hari ini, tapi di surveinya 1 bulan kemudian. Udah lupa tuh feeling dari marah-marahnya, feeling dari gimana sih koneksinya kemarin dengan si salesnya seperti apa, sudah nggak dapet, surveinya baru sebulan kemudian gitu. Beda dengan kalau saya habis transaksi, kemudian saya mendapatkan survei. Pasti Bapak Ibu masih ingat semua nih, kira-kira apa sih yang dirasakan? Kira-kira gimana sih experience-nya? Oh tadi salesnya nggak sopan nih. Atau oh kayaknya too pushy nih. Atau produknya sebenarnya yang saya butuhkan bukan ini. Nah, itu tujuan dari real-time survey. So we can give the real-time experience also. Mereka bisa sharing everything in their mind sebelum mereka meninggalkan produk atau service kita. Gitu ya. Nah, kemudian balik lagi ke hasilnya. Hasilnya juga harus dilakukan secara real time. Jangan surveinya kita dapatkan real time, tapi hasilnya karena semuanya dianalisa secara manual, karena semuanya dilakukan secara manual, jadi hasilnya juga manual nih. Keluarnya 1 minggu kemudian, sama aja. Si consumer sudah nggak dapat feel dari experience-nya dia. Kalau mereka komplain, reviewnya 1 minggu kemudian, sudah telat juga. That's why our platform itu provide real-time insight dan juga close the loop nih. Dashboard-nya akan kita terima saat itu juga. Jadi setiap kali ada yang ngisi survei, we will get the dashboard and also close the loop. Close the loop itu buat gimana sih? Supaya kalau misalkan ada consumer kita yang komplain, kita langsung akan dapat notifikasi. Kemudian notifikasinya tuh misalkan, hey, ada loh consumernya yang lagi komplain gitu. Komplainnya tentang apa? Bisa nggak diselesaikan segera? Dan kita bisa dapat juga nih hasilnya. Topiknya paling banyak tentang apa sih gitu ya. Di real time di dashboard ini kita akan mendapatkan topik yang dikomplain paling banyak tentang apa. Sentimennya gimana? Positifkah atau negatif? Itu akan kita dapatkan. Nah, yang kedua, kita memiliki solution. Kalau tadi solution pertama kita adalah based on survey. Semua yang kita dapatkan opinion dari consumer kita, based on survey yang kita kirimkan ke consumer kita. Kalau yang kedua ini, it's really depend on what the data that you have in your environment. Jadi data apa nih yang ada di environment? Contohnya apa? Contohnya chatbot. Mungkin Rebecca also share about chatbot. Klien-klien kami tadi yang kami mention, beberapa dari mereka adalah chatbotnya mereka sudah punya. Tapi data yang diberikan oleh chatbot vendornya hanya kuantitatif. Transaksinya ada berapa sih? Analitiknya ada berapa? Seperti apa gitu ya? SLA-nya seperti apa? Tapi tidak ada deep dive tentang kualitinya seperti apa sih ketika menyelesaikan. Topiknya apa sih yang paling banyak ditanyakan ke chatbot? Kemudian sentimennya seperti apa yang ditanyakan ke chatbot? Itu yang akan kita bantu analisa. Jadi deep dive-nya dari chatbot conversation-nya. Kemudian call center voice. Saat ini banyak sekali analitik yang dilakukan secara manual. Jadi klien-klien kita itu punya banyak sekali tim di call center-nya yang mereka melakukan analisa secara manual. Yang akan kita bantu di sini adalah automation dari call center itu sendiri. So whenever there's a data, people calling the call center, kita bisa langsung dapat nih, oh tentang apa sih topiknya, dashboard-nya akan langsung pop up. Tentang apa sih orang tanya tentang apa? Sentimennya gimana? Oh dia marah-marah ya. Harus gimana kita? Nah itu semua akan kita analisis secara otomatis. Kemudian ada juga review yang ada di application. Contohnya beberapa klien kita ini sudah punya application. Contohnya Bank DBS mereka sudah punya application di Google Review. Kemudian mereka juga punya di Apple. Nah itu yang akan kita review.
review dari orang-orang ini seperti apa sih, sentimennya seperti apa. Balik lagi yang kita akan berikan adalah topiknya, kemudian sentimennya itu seperti apa, gitu ya, word cloud-nya, paling banyak dibicarakan topik apa, itu akan kita berikan. Kemudian yang terakhir, mungkin banyak dari company Bapak dan Ibu di sini yang melakukan survei secara manual. Dan analisisnya pun juga manual. Nah, itu yang bisa kita bantu untuk automation. Jadi nanti setiap kali ada yang mengisi surveinya, open end survey-nya itu pertanyaan yang mereka harus jawab, consumer jawab secara manual, kita akan bantu melakukan automation juga, gitu. Kemudian, apa sih yang akan kita berikan? Yang kita berikan adalah dashboard. Kita bisa lihat nih, why-nya itu apa nih? Setiap kali ada orang ngobrol, setiap kali orang ada memberikan pendapat, why-nya itu sebenarnya apa? Apa yang dibicarakan? Kenapa gitu ya? Kemudian kita bisa deep dive sampai ke sentimen. Sentimennya seperti apa gitu. Kemudian setiap conversation kita akan breakdown lagi nih topiknya, sentimennya, kemudian berapa persen sih yang berbicara seperti itu bisa kita breakdown lagi. Jadi semua data yang ada di internal Bapak dan Ibu itu sudah bisa kita automation untuk analisisnya, gitu. Nah, kenapa sih kita harus melakukan ini? Oke, kalau berbicara kenapa kita harus melakukan CX-centric, kita harus mendengar dari consumer kita secara real time, karena berdasarkan data yang kami dapatkan, 80% company yang mengaplikasikan tentang CX-centric ini, mereka memiliki nilai yang lebih tinggi untuk stok mereka, gitu ya. Kemudian churn mereka juga lebih rendah, hampir 40% ketika mereka mengimplementasikan tentang CX ini ya. Kemudian balik lagi yang lower cost. Dengan adanya consumer kita yang bisa retain dengan service kita ataupun produk kita, tentunya cost untuk acquiring mereka bisa lebih kecil. Pasti Bapak Ibu juga merasakan nih di sini. Cost pertama ketika menginvite consumer kita untuk bisa join dengan produk kita tuh pasti jauh lebih besar. Nah, itu yang kita coba dapatkan ketika kita berbicara mengenai apa sih yang consumer kita inginkan dari sisi experience gitu ya. Oke. Nah, balik lagi nih, impact-nya apa kalau si X-nya itu kita tingkatkan? Ketika kita memberikan experience bahwa consumer kita ini didengarkan, consumer kita ini dimengerti, bahkan ketika mereka ada komplain pun sesegera mungkin kita feedback gitu ya. 61% dari company yang benar-benar melakukan CX survey ini, dan juga 31% diantaranya mereka melakukan conversation analytic terhadap data internal mereka merasakan bahwa NPS mereka, NPS tadi Net Promoter Score ya, angka di mana consumer mereka willing untuk sharing produk atau service mereka ke orang lain, itu meningkat 28%. Dan juga karena semuanya dilakukan secara real time, kita sudah menggunakan machine learning, jadi resolusi time untuk penyelesaian masalah pun juga akan berkurang hingga 14%. Nah, ini sebenarnya kita sebutnya sebagai special offer untuk Desember ini. Basically, it's already over, the flash sale 12/12. Tapi hari ini kita bisa sharing untuk semua Bapak dan Ibu yang join di event Alibaba Cloud ini. Kita just let us know if you want to share. Apapun itu kita bisa berikan demo dan juga kita juga bisa sharing apa sih produk apa yang sesuai dengan kebutuhan Bapak Ibu dan permasalahan apa yang mungkin bisa kita bantu. Just let us know. Maybe you just can email me also at vika@neurosensum.com dan kita bisa memberikan demo untuk trial gimana sih rasanya kalau menggunakan real time survey seperti ini.